Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala fi ayatin ukhra qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Ketua BKM, pengurus masjid, kemudian al-ustadz dan seluruh jamaah Masjid Darul Ihsan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang hendak kita dustakan? Jadi Allah mengingatkan kita agar selalu terngiang-ngiang kepada kita bahwa tugas pokok kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang syakirin, hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tercurah ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kita mempunyai hutang jasa yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhil aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan pernah aku ciptakan alam semesta ini. Maka dari itu, mari senantiasa kita bersolawat, kemudian menghidupkan sunnahnya. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, jamaah salat Isya beserta tarawih yang berbahagia, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ini mungkin sekedar muzakarah mengingatkan kepada kita ataupun tasjid, sekedar motivasi bahwasanya ada 5 ayat yang berkenaan dalam bulan puasa ini. Mulai dari sapaan pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah ketika memanggil kita dengan nama amanu, mungkin kalau ibadah-ibadah yang lain ketika kita dipanggil mungkin kita tidak secepat ini. Tapi ketika Allah memanggil kata-kata amanu kemudian menjelaskan kutiba alaikumusiyam, kita semuanya berbondong-bondong ke masjid. Kita semuanya seolah-olah baru pertama sekali dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi asyam ibadah yang sangat unik. Al-imsak, kalau ibadah-ibadah yang lain itu diperintahkan untuk berbuat, tapi ibadah puasa ini diperintahkan untuk tidak berbuat. Al-imsak menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan adalah keinginan yang berlebih. Karena mengapa? Keinginan ataupun hawa nafsu ketika diperturutkan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah puas. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Duratun Nasihin dikatakan ketika menciptakan akal, kemudian akal dipanggil, wahai akal siapa kamu? Saya adalah makhlukmu ya Allah. Jadi yang namanya akal itu dia mengikut kemudian hormat kepada Allah. Tapi nafsu lain, ketika nafsu diciptakan kemudian dipanggil oleh Allah, wahai nafsu siapa kamu? Saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Jadi egonya nafsu ini sangat tinggi. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dicampakkan ke dalam api neraka selama 100 tahun. Kemudian dientas lagi dan ditanya oleh Allah, wahai nafsu siapa kamu? Saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Jadi belum lagi nafsu ini walaupun disiksa, walaupun dibakar, dia tetap egonya tinggi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dimasukkan ke dalam neraka kelaparan dan kehausan
selama 100 tahun. Kemudian dientaskan, ditanya oleh Allah, wahai akal, wahai nafsu, siapa kamu? Barulah si nafsu mengatakan, saya adalah makhlukmu ya Allah, dan engkau adalah sang Khalik. Artinya nafsu manusia ini ketika dibiarkan, ketika tidak dilaparkan, dia akan terus liar. Maka tujuan ibadah puasa ini di akhir ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun. Mungkin kita juga membaca dalam berbagai hadis, terutama hadis qudsi, dikatakan kullu amalin ya'malu ibnu Adam, setiap amalan-amalan ibnu Adam ataupun manusia, tudha'afu lahu min asyrah ila sab'i mi'ah. Jadi setiap amalan anak Adam, membaca Al-Quran, i'tikaf, kemudian sholat, kemudian zakat, itu ditingkatkan oleh Allah 100, dari 10 sampai 700 kali. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, maka sesungguhnya puasa itu adalah yang membalas Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dihitung dengan angka-angka. Wa ana ajzi bih, dan saya yang berhak untuk membalas ataupun mengganjar pahala-pahala orang yang berpuasa. Karena mengapa? Fa innahu yada'u syahwatahu, karena orang yang menjalankan puasa dia rela meninggalkan keinginannya, melihat di rumah ada makanan, melihat di rumah ada minuman halal punya kita, tapi kita ingat bahwa kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabah, makanan dan minumannya, min ajli, karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. As-saumu junnah, maka dikatakan puasa itu sebagai benteng, perisai. Ketika kita berpuasa kemudian bermaksiat, kemudian mungkin kita diingatkan oleh seseorang, kamu sedang puasa, ingat pahalanya kamu nanti tidak dapat, kamu hanya dapat laparnya saja, kamu hanya dapat hausnya saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal atsu wal ju'. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Mengapa seperti itu? Yang puasa hanya mulutnya saja, tidak makan, tidak minum. Yang puasa hanya perutnya saja. Padahal puasa itu harus semuanya. Matanya juga harus puasa, telinganya juga harus puasa, tangan, kaki, semuanya harus berpuasa. Artinya harus kita jaga sebaik-baiknya. Kaum muslimin jamaah sholat isya beserta tarawih yang berbahagia. Kemudian ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa puasa itu tidak lama, hanya beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat. Jadi seolah-olah Allah ingin memberitakan bahwa puasa itu tidak lama, tapi pahalanya luar biasa. Karena di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikannya, terutama Lailatul Qadar. Ketika seseorang berbuat baik, entah itu i'tikaf, baca Al-Quran, sedekah, infak dan seterusnya, ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar, pahalanya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi walaupun kita puasa tidak lama, insya Allah pahalanya melebihi dari umur kita. Kaum muslimin jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Kemudian Al-Qur'an menyebutkan dirinya adalah hudan linnas. Maka ketika kita lihat beberapa tafsiran, salah satunya adalah bagaimana interaksi kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sesuai dengan namanya, Al-Quran, bacaan, sesuatu yang banyak mestinya dibaca. Maka ketika kita membaca Al-Quran pasti mendapatkan inspirasi-inspirasi. Ketika kita membaca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, walaupun kita tidak mengerti apa maksudnya, tapi paling tidak insya Allah Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwa manusia.
obat hati ada 5. Salah satunya adalah membaca Al-Quran dengan maknanya. Jamaah yang berbahagia. Kemudian ayat berikutnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Salah satu amaliyah yang penting dalam ibadah puasa ini adalah berdoa, meminta kepada Allah, menunjukkan bahwa kita itu lemah, kita itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin apa yang kita kerjakan mengandalkan otak kita, mengandalkan kepandaian kita, tenaga kita, tidak mungkin. Semuanya harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Salah satu syarat untuk diterimanya doa adalah falyastajibu li. Terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita harus fast respon, harus cepat meresponnya. Ketika kita mendengarkan azan, ketika kita diperintahkan untuk mendatangi sholat, kita cepat sholat. Ketika kita diperintahkan untuk sedekah, untuk bertakwa dan seterusnya, maka kita juga harus cepat meresponnya. Maka insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu-waktu yang mustajabah yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang karena kesibukannya, yaitu indal iftar, ketika dia mau berbuka puasa. Maka kalau beberapa tempat masih menghidupkan TV, biasanya acara TV itu sering melupakan ataupun melalaikan acara ngabuburit. Kemudian roadshow bersama misalkan, itu diambil waktu-waktu ketika mau buka puasa, karena tujuannya ingin melalaikan umat manusia dari berdoa kepada Allah. Minimal 10 ataupun 20 menit kita zikir kepada Allah, kemudian berdoa, karena disitulah tempat-tempat yang mustajabah. Kemudian tempat yang mustajabah lainnya adalah ketika kita makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Maka yang membedakan puasa orang dulu ataupun ulama umat yang lain maksudnya itu adalah makan sahurnya, ya. Kemudian makan sahur yang utama paling tidak 20 menit sebelum al-imsak ataupun sebelum azan subuh. Maka ketika itu kita sisihkan waktu kita untuk berzikir, baca istighfar, kemudian membaca Al-Quran, sholat, itu adalah bagian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah doa-doa ketika dipanjatkan dalam keadaan puasa ataupun malam-malam terakhir menjelang fajar, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir adalah uhilla lakum lailatas syiyam arrafatu ila nisaikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpuasa itu tidak hanya spiritual saja yang diisi, melainkan mengetahui kebutuhan manusia, kebutuhan biologis manusia. Maka ibadah orang yang menikah dengan yang sudah menikah berbeda. Kalau ibadahnya orang yang menikah tentu sudah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Kemudian ibadah orang yang belum menikah tentu belumlah sama derajatnya dengan orang yang sudah menikah. Makanya di situ dikatakan uhilla lakum lailatas syiyam ila rafatu ila nisaikum. Artinya ketika itu para sahabat bertanya-tanya, dengan adanya ibadah puasa maka mereka ragu tidak boleh mendatangi istrinya. Akhirnya merasa keberatan dan bertanya, turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatas syiyam arrafatu ila nisaikum. Barulah mereka mendatangi istrinya, karena Allah mengetahui bahwa kebutuhan manusia salah satunya adalah kebutuhan biologis. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang berbahagia, jadi dengan tasjih ataupun muzakarah ini mudah-mudahan nama kita, mudah-mudahan semangat kita mulai awal Ramadan, kemudian sampai 30, sampai Syawal, kemudian sampai Syaban, selalu kita semangat seperti hari ini. Al-afu minkum ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.